Hai. Hai. Saya Saya Ade Pertiwi. Amanda. Siti Rahma Aldira. Globe Member Introduction. Saksikan video perkenalan singkat dari kami. Circle sebelah emang horor, tapi trio kita gak bisa diteror. Hai. Assalamualaikum. Kami mahasiswa Universitas Hibah Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi semester 5 Baru saja menyelesaikan mata kuliah keuangan lanjutan 1. Yang diasuh oleh Ibu Titin Fegirawati. Nah guys, jadi di mata kuliah ini ada materi yang namanya laporan keuangan konsolidasi. Nah, ada yang tahu nggak sih laporan keuangan konsolidasi itu apa? Apa itu laporan keuangan konsolidasi? Jadi, laporan keuangan konsolidasi adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan dari hasil operasional untuk induk perusahaan dan beberapa anak perusahaan, seakan-akan institusi tersebut merupakan satu perusahaan. Menurut kalian susah nggak sih guys ngerjain laporan keuangan konsolidasi? Susah banget, apalagi untuk laporan keuangan konsolidasi anak perusahaan yang dimiliki oleh mayoritas. Nah, pas banget nih, ayo kita bahas tentang laporan keuangan konsolidasi. Hai. Oke teman-teman, untuk bahasan materi kali ini kita menggunakan buku dari Richard E. Becker dengan judul Akuntansi Keuangan Lanjutan. Nah, untuk kali ini kita akan membahas soal pada bab 5 L514. Soal L514, kertas kerja konsolidasi untuk anak perusahaan dimiliki kepentingan pengendali. PT Polonia membeli 80% saham berhak suara PT Sepinggan pada tanggal 1 Januari 2000X3. Pada nilai bukunya, PT Polonia menggunakan metode ekuitas untuk akuntansi investasi pada PT Sepinggan selama tahun 2000X3 pada tanggal 31 Desember 2000X3. Neraca saldo untuk kedua perusahaan adalah sebagai berikut. Aset lancar PT Polonia sebesar 173 juta di debit, PT Sepinggan 105 juta di debit. Aset yang disusutkan PT Polonia 300 juta di debit, PT Sepinggan 300 juta di debit. Investasi pada saham PT Sepinggan pada PT Polonia di debit sebesar 136 juta. Beban penyusutan di debit pada PT Polonia sebesar 25 juta, PT Sepinggan 15 juta. Beban lain PT Polonia di debit sebesar 105 juta, PT Sepinggan 75 juta. Dividen yang diumumkan pada PT Polonia sebesar 40 juta di debit, PT Sepinggan 10 juta di debit. Akumulasi penyusutan pada PT Polonia sebesar 175 juta di kredit, PT Sepinggan 75 juta. Liabilitas lancar pada PT Polonia sebesar 50 juta di kredit, PT Sepinggan 40 juta di kredit. Utang jangka panjang pada PT Polonia sebesar 100 juta di kredit, pada PT Sepinggan 120 juta di kredit. Saham biasa pada PT Polonia sebesar 200 juta di kredit, PT Sepinggan sebesar 100 juta di kredit. Saldo laba pada PT Polonia sebesar 230 juta di kredit dan PT Sepinggan 50 juta di kredit. Penjualan sebesar 200 juta pada PT Polonia di kredit, PT Sepinggan sebesar 120 juta. Pendapatan dari anak perusahaan pada PT Polonia sebesar 24 juta di kredit dan PT Sepinggan 0. Jadi totalnya PT Polonia debit sebesar 979 juta dan kredit 979 juta. PT Sepinggan pada posisi debit sebesar 505 juta dan kredit sebesar 505 juta. Mana nih, lumayan susah nggak soalnya? Kita bahas sama-sama yuk. Nah, di soal kali ini kepemilikan saham PT Polonia terhadap PT Sepinggan itu sebesar 80%. Dicatat dengan metode ekuitas setelah periode 1 tahun. Nah, di soal ini terdapat kata-kata nilai bukunya nih. Berarti, pada soal ini tidak terdapat diferensial. Oke, mari kita lihat perintah soalnya dulu ya. Nah, terdapat 3 perintah soal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, jurnal eliminasi. Yang kedua, kertas kerja konsolidasi. Dan yang ketiga, neraca konsolidasi. Nah guys, kita masuk pada bagian yang pertama yang akan kita bahas ya, yaitu jurnal eliminasi. Apa itu jurnal eliminasi? Jurnal eliminasi adalah jurnal yang dibuat secara khusus untuk tujuan menghilangkan saldo semua rekening timbal balik antara kantor induk dengan anak perusahaan. Nah,
pada perusahaan kali ini terdapat 3 jurnal eliminasi yang harus dicatat oleh perusahaannya. Saya bantu jelaskan satu persatu ya guys. Nah, ini dia jurnal eliminasi yang pertama. Terdapat saham biasa dengan posisi debit sebesar 100 juta, saldo laba dengan posisi debit sebesar 50 juta, investasi pada saham PT Sepinggan dengan posisi kredit sebesar 120 juta, kepemilikan non pengendali dengan posisi kredit sebesar 30 juta. Kita bahas cara menghitungnya ya untuk masing-masing akun tersebut. Nah, di sini sudah terdapat perhitungannya ya. Untuk saham biasa dan saldo laba, itu saldonya sudah terdapat di soal sebesar 100 juta dan 50 juta. Nah, untuk mencari kepemilikan 80% itu didapat dari penambahan saham biasa dan saldo laba sebesar 150 juta dikalikan dengan 80%, yaitu totalnya 120 juta. Nah, sedangkan untuk kepemilikan non pengendali itu didapat dari 20% dari total penambahan saham biasa dan saldo laba, yaitu 150 juta dengan hasil 30 juta. Masuk di jurnal eliminasi yang kedua, yaitu pendapatan dari anak perusahaan di posisi debit sebesar 24 juta, dividen yang diumumkan di posisi kredit sebesar 8 juta, investasi pada saham PT Anak di posisi kredit sebesar 16 juta. Sebelum kita mencari pendapatan dari anak perusahaan, kita harus tahu terlebih dahulu laba tahun berjalannya. Nah, laba tahun berjalan ini didapat dari pengurangan akun kredit, yang dimana akun kredit tersebut terdapat penjualan sebesar 120 juta dengan tidak adanya pendapatan dari anak perusahaan, dikurangi dengan total akun debit yang terdiri dari beban penyusutan ditambah dengan beban lain dengan total 90 juta. Jadi total kredit dikurang total debit sama dengan 120 juta dikurang 90 juta sama dengan 30 juta. Nah, 30 juta ini disebut dengan laba tahun berjalan. Nah, setelah kita tahu laba tahun berjalannya, maka kita bisa langsung menghitung pendapatan dari anak perusahaan sebesar 80% dari laba tahun berjalannya, yaitu 80% dikali dengan 30 juta dengan hasil 24 juta. Sedangkan untuk menghitung dividen yang diumumkan sebesar 80% dari 10 juta, yaitu sebesar 8 juta, dan investasi pada saham PT Anak sebesar 16 juta. Kita masuk pada jurnal eliminasi yang ketiga, yaitu pendapatan untuk kepentingan non pengendali di posisi debit sebesar 6 juta, dividen yang diumumkan di posisi kredit sebesar 2 juta, kepemilikan non pengendali di posisi kredit sebesar 4 juta. Saya bantu jelaskan ya untuk perhitungannya. Untuk mencari pendapatan untuk kepentingan non pengendali itu didapat dari sebesar 20% dari 30 juta, yaitu 6 juta. Dan untuk dividen yang diumumkan itu didapat dari 20% dari 10 juta, yaitu sebesar 2 juta. Sedangkan untuk kepemilikan non pengendalinya sebesar 4 juta. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kertas kerja konsolidasi 3 bagian. Kertas kerja konsolidasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama bagian laba rugi, yang kedua itu bagian saldo laba, yang ketiga itu bagian posisi keuangan. Bagian laba rugi mulai dengan akun kredit. Akun kredit yang terdiri dari akun penjualan dan pendapatan, kemudian akun debit yang terdiri dari akun beban penyusutan dan beban lain. Kemudian ada laba tahun berjalan. Nah, jangan lupa karena di sini kepemilikannya di bawah 100%, maka ada kepemilikan untuk kepentingan non pengendali atau minoritas yang perlu diakui. Letakkan di bawah akun total debit. Nah, nilai ini dapat dari mana? Semua ini ada di soal. Hanya labanya saja yang perlu kita hitung. Jadi untuk PT Polonia tadi untuk kita butuhkan datanya untuk menyusun kertas kerja ada di soal semuanya. Ada bebannya, beban penyusutan, beban lain. Itu di PT Polonia 25 juta dan 105 juta.
Begitupun dengan PT Sepinggan, beban penyusutannya 15 juta dan 75 juta beban lainnya. Kemudian penjualan di PT Polonia 200 juta, pendapatannya dari anak perusahaan di PT Polonia 24 juta, dan penjualan di PT Sepinggan 120 juta. Pendapatannya tidak ada. Nah, tadi untuk penjualannya sudah kita dapatkan dari soal sebesar 200 juta, di PT Sepinggannya 120 juta, dan pendapatannya 24 juta, di PT Sepinggannya 0. Maka kita totalin. Total kredit itu didapat dari penjumlahan dari penjualan ditambah dengan pendapatan. Jadi 200 juta ditambah 24 juta, maka hasilnya 224 juta. Di PT Sepinggan sama, penjualannya 120 juta, pendapatannya tidak ada. Jadi hasilnya tetap jadi 120 juta. Begitupun dengan beban penyusutan tadi, didapat di soal. Beban penyusutan PT Polonianya 25 juta dan PT Sepinggannya 15 juta, beban lainnya di PT Polonia 105 juta, di PT Sepinggannya 75 juta, ditotalin. Jadi total debit itu didapat dari penjumlahan beban penyusutan dengan beban lain. Jadi 25 juta ditambah dengan 105 juta, hasilnya 130 juta. Di PT Sepinggan sama, 15 juta ditambah dengan 75 juta, hasilnya 90 juta. Nah, laba tahun berjalan itu didapat dari pengurangan total kredit dengan total debit. Jadi 224 juta dikurangi 130 juta, maka hasilnya laba tahun berjalan, yaitu sebesar 94 juta. Sama yang di PT Sepinggan juga begitu. Total kredit dikurangi total debit, maka 120 juta dikurangin 90 juta, maka hasilnya 30 juta. Kemudian labanya ini, untuk di bagian kedua, tinggal kita turunkan ke bawah. Saldo laba awal tahun ada di soal, labanya dapat dari atas, dividennya ada di soal. Baik, saldo awal tahun ditambah dengan laba dari atas dikurangi dividen, maka dapatlah saldo laba akhir. Nah, saldo laba yang tadi didapat dari soal, di PT Polonia itu 230 juta, PT Sepinggannya 50 juta. Laba tahun berjalan dapat dari atas, maka ditotalin 230 juta ditambah 94 juta. Total saldo labanya menjadi 324 juta. Ya, dikurangin dividen 40 juta, maka hasil saldo laba akhirnya 284 juta. Begitupun sama di PT Sepinggan. Saldo labanya ditambah dengan laba tahun berjalannya 50 juta ditambah 30 juta, maka total saldo labanya 80 juta. Dikurangin dividen, maka dapatlah saldo laba akhir sebesar 70 juta. Nah, saldo laba akhir ini kemudian kita turunkan ke bawah untuk mengisi bagian yang ketiga, itu bagian akun kredit. Baik, kemudian itu akun debit yang terdiri dari aset lancar, akun aset lancar, akun aset yang disusutkan, investasi pada sang pikiran. Kemudian akun kredit yang terdiri dari akumulasi penyusutan, kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, saham biasa, dan saldo laba. Nah, nilai-nilai ini semua dapat dari mana? Nilai ini semua itu dapat di soal. Tinggal kita masukkan saja sesuai dengan bagian-bagiannya. Nah, ini bagian akun debitnya, yaitu aset lancar, aset instrumen, dan investasi. Kemudian ini akun kreditnya yang terdiri dari akumulasi penyusutan, kewajiban lancar, utang jangka panjang, saham biasa. Ini nilainya semua. Ini akun yang kredit, kemudian ini akun yang debit. Sama dengan yang di PT Sepinggan juga sama. Ini terus bagian yang ke ini yang kreditnya.
Kemudian nilai-nilai ini kita input ke dalam kertas kerja tadi sesuai dengan posisinya masing-masing. Baik, tadi akun debitnya yang ada di soal itu aset lancar, aset yang disusutkan, dan investasi pada saham PT Anak. Aset lancar itu di PT Polonianya 173 juta, di PT Sepinggannya 105 juta, aset yang disusutkan di PT Polonianya 500 juta, di PT Sepinggannya 300 juta. Investasi pada saham PT Anaknya 136 juta di PT Polonia. Maka total debit ini di bagian yang ketiga ini didapat dari penjumlahan dari aset lancar ditambah dengan aset yang disusutkan dan ditambah dengan investasi pada saham PT Anak, maka dapatlah total debit di bagian yang ketiga ini. Jadi 173 juta ditambah dengan 500 juta ditambah dengan 136 juta, maka totalnya 809 juta. Sama seperti di PT Sepinggan juga sama. Total debitnya itu didapat dari aset lancar ditambah dengan aset yang disusutkan ditambah dengan investasi pada saham PT Anak. Jadi 105 juta ditambah dengan 300 juta, maka didapat 405 juta. Kemudian itu akun yang kedua itu akun kredit. Terdapat di soal akumulasi penyusutan, kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, saham biasa, dan saldo laba. Saldo labanya ini kita dapatkan dari yang di atas tadi. Maka kita masukkan ke bagian yang ketiga ini. Tadi di soal akumulasi penyusutannya di PT Polonia 175 juta, kewajiban lancarnya 50 juta, kewajiban jangka panjangnya 100 juta, saham biasanya 200 juta, saldo laba itu dapat dari atas. Maka ditotalin semua, jadi total kredit ini didapat dari penjumlahan dari akumulasi penyusutan ditambah dengan kewajiban lancar, ditambah dengan kewajiban jangka panjang, ditambah dengan saham biasa, dan ditambah dengan saldo laba, maka dapat total kredit di bagian ketiga ini. Jadi 175 juta ditambah dengan 50 juta ditambah dengan 100 juta ditambah dengan 200 juta dan ditambah dengan 284 juta, maka hasilnya 809 juta. Kemudian sama yang di PT Sepinggan juga sama, akumulasinya ditambahi dengan kewajiban lancar, ditambahi dengan kewajiban jangka panjang, ditambah dengan saham biasa, dan ditambah dengan saldo laba, maka dapatlah total kredit. Maka 75 juta ditambah dengan 40 juta ditambah dengan 120 juta ditambah dengan 100 juta dan ditambah dengan 70 juta, maka hasilnya 405 juta. Nah, di sini total debitnya harus sama dengan total kredit. Jadi 809 juta itu sama dengan total kreditnya 809 juta juga. Kemudian di PT Sepinggan juga 405 juta total debitnya dan di total kreditnya 405 juta. Maka hasilnya harus sama. Setelah itu kita input semua jurnal eliminasi yang sudah dibuat sebelumnya. Baik, nah ini jurnal-jurnal eliminasinya, pindahkan sesuai dengan posisinya ke dalam kertas kerja. Baik, untuk jurnal eliminasinya yang tadi kita pindahkan sesuai dengan posisinya. Di sini sudah saya beri warna yang pertama, yaitu untuk jurnal eliminasinya saya beri warna biru, yaitu saham biasanya di debit itu sebesar 100 juta, saldo laba di debitnya sebesar 50 juta, dan investasi pada saham PT Anak di kredit 120 juta, kepemilikan non pengendalinya di kredit sebesar 30 juta. Untuk jurnal yang kedua, saya beri warna orange, yaitu pendapatan dari anak perusahaannya 24 juta di debit, kemudian dividen yang diumumkan di kredit sebesar 8 juta, dan investasi pada saham PT Anak di kredit sebesar 16 juta. Untuk jurnal yang ketiga, yaitu saya beli warna hijau,
Yang pertama itu kepemilikan untuk kepentingan non pengendalinya di debit 6 juta. Kemudian dividen yang diumumkan itu di kredit 2 juta. Dan kepemilikan non pengendalinya di kredit sebesar 4 juta. Nah, saya ingatkan lagi di sini untuk jurnal eliminasinya. Setelah menginput semua saldonya, jangan lupa kita jumlahkan perbagian karena jumlah ini sangat berpengaruh untuk seterusnya. Jadi 24 juta ditambah 6 juta itu 30 juta. Terus saldo labanya tadi dimasukkan 50 juta. Laba tahun berjalannya dapat dari atas 30 juta dijumlahin jadi 80 juta. Tetap karena di sini tidak ada maka hasilnya tetap, jadi hasilnya 80 juta. Terus yang di bawah juga 100 juta dimasukin tadi saham biasanya, 80 dari atas jadi ditotalin jadi 180 juta. Begitupun dengan yang di kredit, 8 juta ditambah 2 juta itu hasilnya 10 juta. Terus 120 juta ditambah 16 juta, ditambah 10 juta dari atas tadi, ditambah 30 juta, ditambah 4 juta, jadi hasilnya 180 juta. Dan yang terakhir setelah ditotalin dapat 180 juta dan di kreditnya juga 180 juta. Nah, nilai ini harus seimbang. Baik, setelah itu jumlahkan ke samping. Akun penjualan di PT Polonia 200 juta ditambah dengan 120 juta, maka hasil konsolidasi penjualannya 320 juta. Untuk pendapatan sama, ditotalin ke samping 24 juta. Karena ini akun kredit, di sini eliminasinya akun debit, maka 24 juta dikurangi 24 juta maka hasilnya habis. Jadi turun 320 juta. Maka di sini 0, maka hasilnya akan tetap sama 320 juta. Untuk beban penyusutannya sama 25 juta ditambah dengan 15 juta maka hasilnya 40 juta. Untuk beban lain konsolidasinya sama, didapatin dari penjumlahan dari 105 juta ditambah dengan 75 juta maka hasil konsolidasinya 180 juta. Maka dijumlahin 40 juta, jumlah dari total debit konsolidasinya didapat dari beban penyusutan konsolidasi ditambah dengan beban lain konsolidasi, maka 40 juta ditambah dengan 180 juta maka hasilnya 220 juta. Nah, yang ingin saya ingatkan lagi di sini karena ada akun baru yaitu pendapatan untuk kepentingan non pengendali atau kepemilikan untuk kepentingan non pengendali atau minoritas, sifatnya itu akun kontra atau pengurang. Jadi di sini ada laba totalnya. Di sini 320 juta itu dikurangi 220 juta maka 100 juta. Nah, dikurangkan dengan laba bersih yang diatribusikan untuk kepentingan minoritas, tersisa laba bersih yang diatribusikan untuk kepemilikan mayoritas, dalam hal ini PT Polonia, sehingga labanya sama dengan PT Polonia. Di sini sama dengan ini. Maka 100 juta ini tadi didapat dari 320 juta dikurangi 220 juta maka hasilnya 100 juta. Karena tadi akun kontra maka dikurangi dengan 6 juta maka hasilnya menjadi 94 juta, sama dengan PT Polonia. Berikutnya itu saldo laba konsolidasinya didapat dari penjumlahan dari PT Polonia ditambah PT Sepinggan dan dikurangi dengan eliminasi. Maka 230 juta ditambah dengan 50 juta dikurangin 50 juta maka hasilnya 230 juta. Laba tahun berjalan itu dapat dari atas, kita masukkan saja. Terus total saldo labanya
didapat total saldo laba konsolidasi didapat dari penjumlahan PT Polonia 324 juta ditambah dengan PT Sepinggannya 80 juta dan dikurangi eliminasinya 80 juta, maka hasilnya 324 juta. Dividen diumumkan konsolidasinya didapat dari penjumlahan sama penjumlahan PT Polonia ditambah dengan PT Sepinggan dan dikurangi dengan eliminasi. Maka 40 juta ditambah dengan 10 juta itu 50 juta, dikurangi dengan 8 juta dan 2 juta, maka hasilnya didapat 40 juta. Nah, berikutnya saldo laba konsolidasinya didapat dari saldo laba konsolidasi ditambah dengan laba tahun berjalannya, dapatlah total saldo laba dikurangi dengan dividen yang diumumkan. Jadi 230 juta ditambah dengan 94 juta, maka hasilnya 324 juta. Dikurangi dengan dividen 40 juta, maka hasil saldo laba akhir konsolidasinya 284 juta. Nah, yang perlu dicek juga untuk saldo laba akhir untuk konsolidasi dan PT Polonia itu harus sama. Jadi di sini 284 juta harus sama dengan yang di sini 284 juta juga. Nah, berikutnya itu di bagian ketiga, yaitu ada aset lancar konsolidasi ini didapat dari penjumlahan dari PT Polonia ditambah dengan PT Sepinggan, yaitu 173 juta ditambah dengan 105 juta, maka hasilnya 278. Kemudian aset yang disusutkan konsolidasinya didapat dari PT Polonia ditambah dengan PT Sepinggan, jadi 500 juta ditambah dengan 300 juta, maka hasilnya menjadi 800 juta. Untuk investasi pada saham PT anaknya itu kita eliminasi, jadi hasilnya 0. Di sini 136 juta dikurangi dengan jurnal eliminasi 136 juta, maka di sini 0. Jadi total debit konsolidasi di bagian ketiga ini 278 juta ditambah dengan 800 juta, maka hasilnya 1.078 juta. Kemudian akumulasi penyusutan konsolidasi didapat dari penjumlahan PT Polonia ini ditambah dengan PT Sepinggan. Jadi 175 juta ditambah dengan 75 juta, maka hasilnya 250 juta. Kewajiban lancar konsolidasi didapat dari sama penjumlahan dari PT Polonia dan PT Sepinggan ini 50 juta ditambah dengan 40 juta, maka hasilnya 90 juta. Baik, selanjutnya kewajiban jangka panjang konsolidasi didapat dari 100 juta ditambah dengan 120 juta, maka hasil konsolidasinya 220 juta. Untuk saham biasa konsolidasinya kita eliminasikan, maka 200 juta ditambah dengan 100 juta dikurangi dengan eliminasinya 100 juta, maka hasil saham biasa konsolidasinya sebesar 200 juta. Untuk saldo labanya itu kita didapatkan dari atas, kita masukkan, dan saya ingatkan lagi bahwa ini adalah akun baru, yaitu akun kepemilikan non pengendali. Kita jumlahkan saja 30 juta ditambah 4 juta, maka hasilnya 34 juta. Setelah itu kita jumlahkan total kredit konsolidasi ini didapat dari penjumlahan dari akumulasi penyusutan konsolidasi ditambah dengan kewajiban lancar konsolidasi ditambah kewajiban jangka panjang konsolidasi dan ditambah saham biasa konsolidasi ditambah dengan saldo laba konsolidasi ditambah dengan kepemilikan non pengendali konsolidasi. Jadi 250 juta ditambah dengan 90 juta ditambah dengan 220 juta ditambah dengan 200 juta ditambah dengan 284 juta ditambah dengan 34 juta
maka hasilnya 1.078 juta. Nah, total debit dan total kredit di sini juga harus sama. Baiklah, kita lanjut. Yang terakhir ada neraca konsolidasi. Sebelum kita mengerjakan soal neraca konsolidasi, apakah ada yang mengetahui apa itu neraca konsolidasi? Apa itu neraca konsolidasi? Neraca konsolidasi adalah neraca yang menunjukkan kondisi keuangan gabungan antara induk perusahaan dan anak perusahaan. Nah, jadi itulah neraca konsolidasi. Mari kita mengerjakan soal neraca konsolidasi. Neraca PT Polonia dan anak perusahaan. Neraca konsolidasi 31 Desember 2000x3. Untuk akun aset, ada aset lancar sebesar 278 juta. Jadi total aset lancar sebesar 278 juta. Untuk akun aset tetap, ada aset yang disusutkan sebesar 800 juta, akumulasi penyusutan sebesar 250 juta. Untuk mendapatkan total aset tetap, ialah didapat dari aset yang disusutkan dan akumulasi penyusutan yang dikurangi. Jadi total aset tetap sama dengan 550 juta. Untuk menghitung total aset, didapat dari total aset lancar dijumlahkan dengan total aset tetap. Jadi total aset sama dengan 828 juta. Untuk akun kewajiban, ada kewajiban lancar sebesar 90 juta, kewajiban jangka panjang sebesar 220 juta. Total kewajiban sebesar 310 juta. Untuk akun ekuitas, ada kepemilikan dan pengendali sebesar 34 juta, saham biasa sebesar 200 juta, saldo laba sebesar 280 juta. Jadi total ekuitas sebesar 518 juta. Total kewajiban dan ekuitas sama dengan 828 juta. Guys, lihat keseruan kita selama tag video yuk. Oke teman-teman, kali ini kita akan Oke guys, sekian dari video kami. Thank you so much for watching. See you the next video. Bye bye. Love you all. Assalamualaikum.